Halo rekan tani, apakah kalian pernah melihat di media sosial seperti TikTok atau YouTube petani di Vietnam, Cina atau Thailand yang memotong daun padinya dengan mesin pemotong rumput? Apa sebenarnya sih maksud dari pemotongan ini? Apakah petani tersebut frustasi atau ada tujuan tertentu di baliknya? Nah, di video kali ini kita akan mengupas tuntas fenomena ini dan melihat apakah teknik ini bisa diterapkan di Indonesia. Yuk, jangan sampai ketinggalan videonya ya. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Halo rekan-rekan tani, selamat datang kembali di channel Giarta Production, tempat kumpulnya petani masa kini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu topik yang sedang ramai diperbincangkan di kalangan petani modern, yaitu tentang pemangkasan atau pemotongan daun padi. Nah, mungkin rekan-rekan tani pernah melihat petani di negara lain seperti Vietnam, Cina, dan Thailand yang memotong pucuk daun padinya. Sebenarnya, apa sih tujuan dari tindakan ini? Apakah memang bermanfaat atau hanya sekedar tren saja? Sebelum kita membahas lebih dalam, tayangan ini hanya bertujuan untuk berbagi informasi saja ya, dan saya tidak menyarankan atau melarang rekan tani untuk mengikuti teknik ini. Jadi, setelah menonton video ini, jika rekan tani bertemu dengan tetangga yang memotong daun padinya, tidak perlu terheran-heran atau merasa aneh ya. Sebaliknya, rekan-rekan sudah bisa memahami alasan dibalik teknik ini. Ini bersama petani Indonesia tak kenal lelah. Nah, istilah pemangkasan atau pruning mungkin sudah tidak asing lagi bagi petani cabai ya. Pada tanaman cabai, pemangkasan dilakukan untuk memperbanyak cabang sekunder sehingga buah akan tumbuh lebih lebat. Namun, apakah teknik ini bisa diterapkan pada tanaman padi? Inilah yang akan kita bahas ya. Di beberapa negara yang menerapkan pertanian modern seperti Vietnam, Cina, dan Thailand, teknik ini sudah biasa dilakukan oleh para petani di sana. Meskipun demikian, bagi sebagian besar petani di Indonesia, pemangkasan pada padi masih dianggap aneh ya. Banyak yang berpikir bahwa tindakan ini tidak masuk akal atau bahkan dianggap sebagai hal yang ngawur. Ada pula yang beranggapan bahwa petani yang melakukannya mungkin sedang mengalami stres atau frustasi karena hasil pertaniannya kurang memuaskan. Namun di sisi lain, jika kita melihat dari sudut pandang petani di negara-negara tersebut, pemangkasan daun padi ini memiliki beberapa manfaat ya. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengontrol pertumbuhan tanaman dan memastikan pertumbuhan yang serempak. Dengan memotong pucuk daun, kita dapat merangsang munculnya anakan baru yang lebih banyak dan membuat tanaman menjadi lebih kokoh. Di masa vegetatif, tanaman padi memfokuskan pertumbuhannya pada pembentukan daun dan anakan ya. Seiring bertambahnya usia, kadar nitrogen dalam tanaman juga meningkat yang berpotensi membuat tanaman rentan terhadap penyakit seperti kresek atau jamur. Nah, pemangkasan ini dilakukan untuk mengontrol pertumbuhan daun dan mencegah tanaman menjadi terlalu lebat. Menyebar ilmu untuk masa yang lebih berarti. Panen harapan di tanah yang luas dengan tangan kita. Waktu yang paling tepat untuk melakukan pemangkasan adalah saat padi baru berusia antara 20 hingga 25 hari menjelang pemupukan kedua. Mengapa pada saat itu? Karena pada usia tersebut, tanaman sedang berada di puncak pembentukan anakan. Dengan melakukan pemangkasan, kita dapat menghentikan pertumbuhan sementara dan memfokuskan nutrisi pada anakan yang baru muncul setelah pemangkasan.
Nah, untuk cara pemangkasan dilakukan dengan memotong sekitar 1 jengkal dari permukaan tanah ya. Setelah pemangkasan, pemupukan kedua dilakukan dengan dosis yang disesuaikan. Tanam harapan di setiap langkah. Dengan teknik ini, pertumbuhan tanaman akan lebih serempak dan batang utama akan memunculkan anakan primer, sekunder, hingga tersier. Proses ini akan membuat pertumbuhan malai lebih serempak dan bulir padi akan terbentuk dengan lebih optimal ya. Namun ada yang perlu diingat, jangan melakukan pemangkasan ketika tanaman padi sudah memasuki fase generatif atau setelah berusia lebih dari 30 hari. Pada fase tersebut, tanaman sudah mulai mempersiapkan diri untuk berbunga dan berbuah, sehingga jika dipangkas, pertumbuhannya bisa terganggu. Dampaknya, malai yang terbentuk akan sedikit dan tidak berkembang dengan baik ya. Panen harapan di tanah yang luas, dengan tangan kita hasilkan yang tulus. Bersama Garta kita maju menyambut. Nah, berbicara tentang keuntungan teknik pruning pada padi, salah satu keuntungan utamanya adalah pertumbuhan tanaman yang lebih serempak dan kompak. Tanaman akan terlihat lebih sehat, anakan lebih banyak, batang lebih kokoh, dan terhindar dari serangan penyakit seperti jamur atau hama tikus. Namun, ada juga kekurangan yang perlu diperhatikan ya. Meskipun malai akan tumbuh secara serempak, waktu panen mungkin sedikit mundur karena daun bendera menjadi lebih pendek. Selain itu, di daerah yang rawan serangan burung, pemangkasan ini justru bisa mengundang serangan burung karena posisi malai yang lebih terbuka dan terlihat dari atas. Bersama Garta kita maju menyambut masa depan yang cerah tak ragu. Panen kita jaga bumi. Jadi untuk kesimpulannya, teknik pemotongan daun padi yang sering terlihat di negara-negara seperti Vietnam, Cina, dan Thailand memiliki tujuan khusus dan bukan sekedar tren atau tindakan tanpa alasan ya. Pemangkasan daun dilakukan untuk mengontrol pertumbuhan padi, merangsang munculnya anakan baru, dan mencegah tanaman menjadi terlalu lebat yang dapat membuatnya rentan terhadap penyakit. Teknik ini umumnya diterapkan pada fase vegetatif padi, khususnya antara usia 20 hingga 25 hari menjelang pemupukan kedua. Pemangkasan membantu memastikan pertumbuhan yang serempak dan anakan yang lebih kuat, sehingga malai padi tumbuh lebih optimal. Namun, teknik ini tidak boleh dilakukan setelah fase generatif karena dapat mengganggu proses pembentukan malai dan hasil panen. Meskipun memberikan manfaat berupa pertumbuhan yang serempak dan tanaman yang lebih sehat, teknik pemangkasan ini juga memiliki resiko seperti potensi penundaan waktu panen dan kerentanan terhadap serangan burung di daerah tertentu. Demikianlah pembahasan kita mengenai teknik pemangkasan daun padi. Seperti yang sudah saya jelaskan, teknik ini memiliki manfaat dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan dengan baik ya. Setiap petani tentu memiliki metode yang paling sesuai dengan kondisi lahannya. Jadi, sebaiknya teknik ini dicoba dengan uji coba terlebih dahulu pada sebagian kecil lahan sebelum diterapkan secara luas. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika rekan-rekan tani merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman petani yang lain. Dan tentu saja, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia. Dalam setiap tetes keringat ada harapan yang terus kuat. Bumi ini warisan untuk dijaga. Dengan cinta hasil panen melimpah. Dengan ilmu dan teknologi, masa depan petani lebih pasti. Kita production hadir di sini, menyebar ilmu untuk masa yang lebih berarti.
harapan di tanah yang luas. Dengan tangan kita hasilkan yang tulus. Bersama Garda kita maju, menyambut masa depan yang cerah tak ragu. Mari kita jaga bumi ini bersama. Petani Indonesia tak kenal lelah. Dengan semangat dan cinta, panen bahagia kita yang rasa. Garda Panasya, inspirasi kami untuk petani negeri ini. Maju terus takkan menyerah.